Sahabat Qurani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 akan disampaikan oleh Diakon Emilianus Simbersawo, calon imam diosesan Keuskupan Palangkaraya. Halo para sahabat Qurani Marum yang terkasih, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian pada hari ini, Kamis 2 Juli 2020. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, beriman itu juga bukan hanya menyangkut aspek personal, tetapi juga aspek sosial. Injil hari ini menunjukkan hal tersebut, di mana orang-orang menggotong seorang lumpuh kepada Yesus dengan keyakinan dan harapan bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang tersebut. Itu merupakan suatu perwujudan dari apa yang mereka imani, dan Yesus melihat iman mereka. Tetapi yang justru yang dikatakan oleh Yesus di sini bukanlah kata-kata yang mengarah kepada kesembuhan si lumpuh. Yesus malah mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan ini berkaitan dengan konteks zaman itu, di mana orang-orang memiliki pandangan bahwa ketika seseorang mengalami suatu penyakit tertentu, lumpuh atau buta misalnya, itu disebabkan oleh dosa yang pernah dilakukannya. Dengan kata lain, dosa menjadi akar dari penyakit fisik. Dengan demikian, Yesus menyembuhkan terlebih dahulu akar dari penyakit tersebut. Baru kemudian Yesus menyembuhkan sakit fisik yang dialami oleh si lumpuh tersebut. Di sini Yesus juga membuktikan bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Rahim, yang mau mengampuni dosa dan juga membawa kesembuhan dan keselamatan bagi si lumpuh tersebut. Para saudara-saudari yang terkasih, iman dari para penggotong si lumpuh yang diwujudkan tersebut membawa kesembuhan dan keselamatan bagi si lumpuh. Di sekitar kita ada orang-orang, mungkin juga tetangga kita atau keluarga dekat kita, yang sedang mengalami kelumpuhan secara fisik
rohani atau juga ekonomi, apalagi di situasi krisis akibat pandemi ini. Dalam situasi yang demikian, kita dipanggil atau kita diajak untuk mewujudkan iman kita dalam aksi nyata, sebagaimana yang dilakukan oleh para penggotong si lumpur tersebut. Kita diajak untuk menjadi dalam tanda kutip penggotong atau menjadi saluran rahmat kesembuhan dan keselamatan bagi mereka yang sedang lumpuh tersebut. Misalnya dengan mendoakan mereka yang sedang sakit atau mereka yang sedang lumpuh secara rohani, atau berbagi dengan mereka yang pada saat ini sedang lumpuh ekonomi. Para saudara-saudari yang terkasih, beriman itu juga menyangkut aspek sosial, seperti yang telah saya katakan di awal. Tindakan belas kasih yang dilakukan oleh Yesus kepada si lumpuh menjadi teladan bagi kita semua, supaya kita juga punya rasa belas kasih, ikut ambil bagian atau ikut bertanggung jawab terhadap kesembuhan dan keselamatan orang lain, sesama kita, saudara-saudari kita, tetangga yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, kita tidak boleh egois, apatis, masa bodoh, atau bodoh amat dengan lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial kita. Beriman itu juga berarti kita perlu mempunyai kepekaan sosial terhadap mereka yang sedang mengalami situasi sulit, mereka yang sedang membutuhkan bantuan kita. Maka dari itu, mari kita menjadi saluran rahmat belas kasih Allah, menjadi saluran berkat, keselamatan, dan kesembuhan bagi sesama kita. Tuhan memberkati Anda sekalian. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama Qur'ani Marum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.